semua, kembali lagi dengan saya Ivana Kametamba dari kelas 12 IPA SMA BPK Penabur Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor atau proses berakhirnya masa Orde Baru hingga kemunculan masa reformasi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Yang pertama, ada penyimpangan UUD. Menurut UUD 1945, terutama dalam pasal 33, sistem perekonomian Indonesia dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun, pada kenyataannya justru dikuasai oleh sebagian orang saja, yakni para konglomerat. Dan terjadi monopoli ekonomi, atau dengan kata lain, sistem ekonomi yang dijalankan merupakan sistem kapitalis. Yang kedua, ada pola pemerintah terpusat. Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat, yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, membuat segala pemerintahan pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun di sisi lain, membuat pembangunan tidak merata, yang akhirnya menyebabkan kesenjangan. Dampaknya dapat dilihat seperti yang terjadi di Irian Jaya. Penduduk lokal merasa dianaktirikan sebab sumber daya alamnya diambil secara besar-besaran dan dibawa semua ke pemerintah pusat tanpa meninggalkan manfaat apapun. Yang ketiga, kepercayaan. Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan ataupun malu. Krisis ini pun membuat para investor menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan. Aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan kalangan mahasiswa yang berubah menjadi tragedi kekerasan menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Soeharto. Yang keempat, diskriminasi. Sikap diskriminatif pemerintah terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Sejak tahun 1967, warga Tionghoa dilarang mengeluarkan pendapat dan dianggap sebagai orang asing serta tak diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan bahkan kedudukan mereka berada di bawah warga asli atau pribumi. Ini secara tersirat telah menghapuskan hak-hak mendasar yang dimiliki warga Tionghoa dan tentu saja mencederai sejarah HAM dan juga tentunya sangat merusak makna dan sejarah Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Dengan semakin kacau kondisi di Indonesia waktu itu dan semakin menguatnya desakan dari berbagai pihak pada Soeharto untuk mundur, akhirnya pada 20 Mei 1988 digelar sidang istimewa MPR dan pada 21 Mei 1988 Soeharto pun resmi mengundurkan diri yang diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta dan menyerahkan kepemimpinan pada wakilnya pada saat itu yaitu B.J. Habibie. Kemudian, beberapa hari setelahnya, B.J. Habibie membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.